Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji dan puja hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan juga inayah serta nikmat yang terbesarnya, nikmat iman dan juga Islam. Kita kembali di majelis ilmu yang membahas tentang akidah, yang akan kita teruskan bagaimana telah selesai dibahas tentang 5 fase kehidupan yang dilalui manusia. Maka kita membahas sebelum ke yang namanya alam barzakh ya, atau azab dan nikmat kubur, tentunya tentang sakitnya sakaratul maut. Ini tema yang pas ya, karena kalau tentang alam barzakh, nah sepertinya nanti saya akan cari lagi yang berhubungan ya, karena saya lihat materi yang ada ya di Mutiara Arisalah itu ya, di Telegram, itu cuma dalil-dalil aja ya gitu, dalil-dalil saja ya, walaupun bisa saja kan itu kan ringan-ringan ya bacanya gitu kan, cuma dalil Al-Quran, hadis, kemudian ijma ya gitu. Dan kalau dibahas semuanya kan butuh waktu ya, jadi mungkin saya resume aja nanti ya gitu. Nah sebelum kesana tentunya kita bahas sakitnya sakaratul maut, yaitu saat seorang hamba akan berpisah dengan dunia dan memasuki alam keabadian di akhirat. Ia akan mendalami ya, akan mengalami saat-saat kritis yang menyakitkan ya. Jadi kita akan semuanya mengalami saat-saat kritis ya. Nabi Muhammad beliau juga mengalami saat-saat kritis ya gitu ya. Tapi tidak disebutkan apakah nanti 40 harinya sebelum meninggal atau sebulannya sebelum meninggal dikasih tahu, enggak ya gitu. Ada orang yang tadinya dia itu sehat ya, ngumpul dengan kita ya di sini gitu ya, kemudian ternyata sebulan kemudian dia sakit meninggal. Ada juga yang ya sejarahnya ya, Allahu yarham, guru saya ya, jadi berkisah nih ya. Tapi ini memang saat yang luar biasa ya, saat masih bertalaki bersama beliau ya. Tapi setelah tadinya sehat ya, sebulan dia sehat, dia hanya sebulan kemudian dia sakit ya. Padahal seminggu sebelum sakitnya itu kelihatan ya sehat-sehat saja, cuman pas tadarus dia ya mengalami sakit ya, muntaber dan sebagainya. Cepat sembuh kata istrinya ya.
kemudian juga penyakit yang lain gitu ya, hingga akhirnya wafat. Allah yarham ya. Itu tidak tahu ya, mau 20 hari lagi, 30 hari lagi, 40 hari lagi ya, misalnya kita akan meninggal, itu kita tidak akan pernah tahu ya. Ya, nggak akan ada fakta seorang itu bakal tahu kapan meninggalnya. Oleh karena itu bohong ya kalau orang sudah mengetahui kapan ia meninggal ya. Kalau dia sudah tahu, mungkin dia segera bertobat ya gitu ya. Ada yang dia maksiat ya, maksiat seminggu kemudian dia meninggal gitu ya. Emang dia kan tahu seminggu sebelumnya dia akan meninggal kan? Enggak gitu ya. Jadi ini harus kita luruskan ya. Masih ada ya mereka yang meyakini bahwa jelang-jelang kematian itu pasti orang itu akan tahu gitu ya, gitu, 40 harinya, 30 harinya, 20 harinya gitu ya, ada tanda gitu ya gitu. Ya. Enggak gitu ya gitu. Kalau para nabi ya wajar mungkin ya ada di antara mereka ya. Contoh, kalau nggak salah itu Nabi Musa ya gitu. Musa ya. Nanti bisa dicek lagi ya. Ini khawatir salah nih ya. Jadi beliau akan meninggal ya. Nabi apa? Nabi Daud. Oh, ya. Mulallam. Nanti cek lagi ya. Jadi ketika akan meninggal tuh ya gitu, karena udah tua gitu ya, kelihatan gitu ya, itu kan sebuah tanda sebenarnya ya gitu. Tapi ketika akan meninggal ya dikatakan kepada malaikat, loh kok hari ini saya akan meninggal tuh ya, sampai malaikatnya ditonjok gitu ya gitu. Matanya itu terluka gitu ya gitu. Itu Nabi siapa itu? Ya. Jadi kalau para nabi bisa saja ya mereka dikasih tahu ya kapan dia meninggalnya gitu ya. Nanti dicek lagi lah kisahnya ya. Ini. Nah, kalau kita tidak akan diberikan ilmu ya tentang hal itu ya gitu ya, dan beberapa kejadian mungkin, apalagi ya kalau sekarang kan sih pandemi menurun, tapi katanya naik lagi, nggak tahu itu ya. Gitu kan, dia asalnya tidak tahu kapan dia meninggal ya gitu, tapi karena terpapar COVID dan akhirnya memang qadarullah dia harus meninggal ya, itu kan asalnya tidak tahu ya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak akan kita tahu ya kapan gitu ya. Yang pasti ketika sakaratul maut kita akan mengalami masa kritis ya gitu. Masa kritis ya, rasa sakit pada masa tersebut melebihi seluruh rasa sakit yang pernah kita alami sebelumnya ya gitu. Ya. Mungkin sakit di dunia itu ya itu pernah mungkin sakit yang sangat luar biasa ya sakitnya ya. Pernah saya tiba-tiba kolaps ya jantung saya gitu. Kemudian alhamdulillah saya tidak pingsan gitu. Pernah itu ya setelah sholat subuh gitu ya, orang lagi baca Quran mereka ya, saya kerasa gimana gitu ya gitu, tiduran saja kan sebentar gitu,
Ternyata emang itu rasa kolaps karena kelelahan ya gitu. Tapi alhamdulillah tidak sampai pingsan tuh. Itu sakit di dunia itu ya gitu. Mungkin ada di antara kita yang sakit asma gitu ya, atau ya paling berat juga muntaber juga itu sakit ya gitu. Sakit, saya pernah sakit seminggu tuh ya, muntaber kan, pernah kan saya cerita itu ya gitu. Dan itu pasti sakitnya luar biasa ya gitu ya, antum juga pernah gitu ya gitu. Itu ya emang penyakit yang rutin itu ya, apa, bagi orang tertentu ya gitu. Kalau saya kan baru-baru ya, baru asalkannya kan jarang gitu ya gitu. Itu ya alhamdulillah ya bisa sembuh ya, tapi sakitnya itu luar biasa ya gitu. Nah, kalau sakaratul maut tuh sakitnya itu melebihi sakit yang kita alami di dunia ya gitu. Katakanlah hanya muntaber atau sakit apa ya, sakit perut ya, gitu ya. Kemudian sakit hati itunya tidak ada apa-apanya gitu. Tidak ada apa-apa katanya. Penyakit yang seperti itu ya sakit hati kamunya. Tidak ada apa-apanya gitu. Sakaratul maut itu begitu pedihnya sehingga sulit diungkapkan dengan untaian kata-kata. Si mulut itu kaku ya. Nah, makanya nanti harus ditalqinkan apa, la ilaha illallah ya. Karena emang mulutnya kaku, nggak bisa berkata-kata ya gitu. Inilah sakaratul maut ya. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dan ulama yang lainnya mengatakan bahwa sakaratul maut itu diambil dari kata sakaro, artinya mabuk ya, atau kehilangan akal ya. Dalam bahasa Arab itu sakaro itu digunakan untuk makna mabuk karena minuman keras ya gitu. Terkadang juga digunakan ketika makna marah, rindu berat ya. Orang kan rindu berat bisa jadi mabuk juga ya gitu. Rindu berat ya gitu. Mengantuk ya. Rasa sakit dan pingsan karena beratnya rasa sakit ya. Bisa dibaca dalam Syarah Sahih Al-Bukhari atau Fathul Bari ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya gitu. Pingsan karena beratnya rasa sakit, inilah yang dimaksud dengan sakaratul maut. Detik-detik yang sangat mendebarkan, menegangkan akan dikeluarkan oleh malaikat maut ya, dari jasad seorang hamba dinamakan sakaratul maut ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum ya. Surat apa itu? Al-Sajdah ya, As-Sajdah. Surat kedua ya. Ya. Jadi akan dicabut ya ruh itu oleh malaikat maut ya, bukan malaikat ya, di kita masih malaikat itu namanya Israel ya. Emang dalilnya dari mana Israel itu? Itu kan dari apa itu, Bani Israel ya, Israiliyat ya, gitu. Yang benar kata Al-Quran malaikat maut saja ya. Jadi kita itulah Allah alamnya. Israiliyat tadi diikutinya hadis-hadis yang gitu ya. Nggak peduli sahih hasan doibnya gitu ya. Nah itu ya. Padahal ini namanya ini akidah ini ya gitu. Harus hati-hati ini ya gitu. Ya. Karena pada saat itu orang yang mengalaminya berada dalam keadaan setengah sadar ya, dan setengah pingsan. Ya, dia sadar karena dia melihat, ya. Tapi dia juga setengah pingsan ya gitu. Ia tidak berada di alam dunia pun belum sepenuhnya memasuki alam akhirat ya. Itu rasa sakit ya gitu. Pada saat
menghadapi sakaratul maut ya. Disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 ya. Itu. Wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wa la taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Sekali-kali tidak apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, wakilaman raqa ya, dan dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkanmu ya. Siapa yang bisa menyembuhkan ketika roh itu dicabut ya. Siapa yang bisa ya. Siapa yang bisa mengelak akan hal itu ya, perihnya, sakitnya ya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Wal tafatis saqu bis-saq, dan bertaulah betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idinil masaq, kepada Rabbmu lah pada hari itu engkau dihalau. Masya Allah ya, darah-darah ngeri ini ya. Inilah ya kehidupan yang kita akan alami ya. Sakaratul maut gitu. Nah Ustaz, yang ketabrak sakaratul maut, yang tenggelam sakaratul maut, itu namanya wallahu alam gitu. Ada yang mengatakan ya sakaratul mautnya cepat gitu ya gitu kan gitu. Wallahu alam. Ya. Yang jelas semua pasti akan mengalami sakaratul maut ya, gitu. Ya. Walaupun prosesnya itu berbeda-beda ya gitu. Prosesnya sakaratul maut itu pasti berbeda-beda gitu ya gitu. Ya. Ada yang karena sakit, ada yang normal dia sehat-sehat saja ya. Tentunya sakaratul maut oke itu. Ada. Itu ya. Jadi beda-beda. Jadi kematian ini bisa jadi harapan kita, keinginan kita, ya, upaya kita itu akan lenyap dengan yang namanya kematian. Ini harus penting sekali kita ingat yang namanya kematian. Apalagi ini saat-saat sakaratul maut yang luar biasa begitu perihnya itu ya. Begitu sakitnya saat-saat yang menentukan ini sehingga Rasulullah sendiri sempat pingsan dan harus mengompres wajah beliau dengan selembar kain dan air dingin ya. Masih panjang ternyata ya. Ini mau berapa pertemuan nih? Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha ya, yang berkata saat Rasulullah SAW masih sehat, beliau pernah bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diwafatkan melainkan kepadanya telah diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Ya. Kemudian ia diberi kesempatan untuk memilih mau hidup di dunia lebih lama atau diwafatkan untuk melihat jatah tempatnya di surga, gitu ya. Untuk dapat tempatnya di surga, gitu. Ketika beliau mengalami detik-detik terakhir hidup beliau dan kepada beliau berada di atas paha saya, ya, paha Aisyah radhiyallahu anha. Berat kieu macana. Beliau pingsan beberapa saat ya. Setelah itu beliau terus sadar kembali dan memandang ke arah atap rumah seraya bersabda, ya Allah, aku memilih Ar-Rafiqul A'la. Masya Allah, memilih akhirat ya.
Padahal pami orang mah meureun yang di dunia heula gitu lah gitu nya. Udah dikasih pilihan nih mau dunia mau akhirat gitu nya. Gitu. Kalau mati sekarang saya belum siap gitu katanya. Bisa jadi ya gitu bilangnya gitu. Gitu. Ya udah kita milih di dunia dulu gitu ya gitu. Tapi tidak untuk kita ya itu untuk hanya para nabi ya gitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat itu Rasulullah mengalami detik-detik terakhir kehidupan beliau. Di hadapan beliau disiapkan sebuah wadah kayu yang berisi air. Beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah beliau. Beliau bersabda, la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu mempunyai saat-saat yang menghilangkan akal, sakaratul maut. Beliau lantas menegakkan salah satu tangan beliau dan berkata, aku memilih Ar-Rafiqul A'la. Masya Allah. Beliau lantas wafat dan tangan beliau pun terkulai lemah. Satu lagi hadisnya aja ya. Wa indahu qadahun fihi ma'un fayudkhilu yadahu fil qadahi summa yamsahu wajhahu bil ma'i summa yaqul Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Dari Aisyah, ia berkata, saya menyaksikan sendiri ketika Rasulullah mengalami detik-detik terakhir kehidupan beliau. Di hadapan beliau disiapkan sebuah wadah berisi air. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian mengusapkannya ke wajah beliau, sembari bersabda, ya Allah, berilah pertolongan kepada saya dalam menghadapi beratnya sakaratul maut. Ini Nabi saja meminta kepada Allah pertolongan ya, menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, apalagi kita ya gitu menghadapi sakaratul maut. Apakah amal kita, ilmu kita, jabatan yang kita miliki, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, itu akan jadi penebus ketika sakaratul maut? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Justru semuanya akan merasakan yang namanya sakaratul maut ya. Semuanya akan merasakan. Nah, disinilah nantinya apakah sakaratul mautnya orang yang beriman yang gimana ya, kemudian sakaratul mautnya orang yang kafir bagaimana. Ini ada ya di sini mungkin ya, ada nih ya, nih penjelasannya di surah Fussilat ya, nanti ada ini ya, mana yang beriman mana yang kafir ya. Tapi itu nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Sampai di sini dulu ya penjelasannya untuk sementara ini. Insya Allah nanti hari Selasa depan saya memang belum bikin teksnya ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti Allah kuatkan lagi ya, karena saya kadang tidak banyak kerjaan, tapi ketika ngajar sedikit kemudian pergian sedikit kadang ada rasa sakit dan bagaimana ya. Tapi mudah-mudahan Allah kuatkan lagi ya, nanti bisa menulis ya tentang bagaimana ittiba dan taklid ya, itu hari Selasa depan ya gitu. Ya mudah-mudahan dikuatkan ya. Dan juga Allah memudahkan apa yang menjadi takdir kita. Allah ringankan
saat-saat yang kritis bagi kita ya. Dan juga Allah senantiasa memberikan taufik agar kita husnul khotimah di waktu saat ajal telah tiba. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.